Selamat siang teman-teman semua. Pagi ini kami sudah berada di Gedung E Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan saya Nafisa sudah ditemani oleh tiga teman researcher. Yang pertama ada Jose, Athia dan juga Austin. Boleh dikenalin dulu nama dan juga asal fakultasnya? Halo teman-teman, nama saya Jose Timothy Tanonggi dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Halo semuanya, nama aku Athia Lovara. Aku dari jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Halo semua, aku Austin Raja Munan Purba dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Gimana nih kabarnya, pada baik semua? Baik Kak. Alhamdulillah baik. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam sesi wawancaranya. Oke, aku mulai ya. Udah pada siap? Oke, udah siap dong. Oke, jadi seperti yang udah teman-teman ketahui, ini kan kita udah mau di akhir, udah masuk ke tengah 2023 dan sudah mau masuk ke dalam 2024 ya teman-teman, yang berarti udah mau masuk pemilu. Dari yang udah teman-teman kaji, boleh nggak teman-teman ceritain sedikit apa itu presidential threshold, mulai dari sudut pandang hukum dan juga sudut pandang politik? Oh ya, mungkin dari aku dulu ya, Fis. Jadi presidential threshold itu memang erat kaitannya dengan pemilu. Itu adalah sebuah istilah yang menggambarkan tentang ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Oke. Presidential threshold ini sendiri ada di Indonesia sejak tahun 2004. Nah, dalam perkembangannya terkait ketentuan ambang batas itu berubah-ubah di setiap, ya banyaklah perubahan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat dan dinamika hukum. Mungkin secara garis besar itu ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Oke, jadi kalau dalam sudut pandang hukum itu presidential threshold itu ketentuan ambang batas terhadap pencalonan presiden dan juga wakil presiden, dan dalam kurun waktu ini tuh dari setiap tahun tuh sempat berubah ya, dari 2004 pertama kali, kemudian di 2009 juga sempat berubah, kemudian 2017 juga berubah lagi gitu ya. Oke, itu dari sudut pandang hukum. Kalau dari politik boleh tolong diceritain sedikit? Oke, ini aku cuma sekedar nambahin aja ya, karena Oke. benar seperti Kak Jose, politik dan hukum itu kan berkaitan erat gitu. Betul, Nah, betul. Jadi dari sudut pandang politik gitu ya teman-teman, presidential threshold ini adalah syarat minimal yang harus diraih oleh partai politik itu sendiri gitu. Jadi misalnya gimana nih, ada partai kecil dan partai besar gitu. Kalau kita lihat gitu implikasinya di dunia nyata, partai besar misalnya PDIP atau mungkin Gerindra gitu. Partai kecil mungkin partai-partai yang baru aja terbentuk gitu. Gimana sih caranya biar partai kecil ini bisa mencalonkan presiden? Nah, itu bisa melewati koalisi gitu. Jadi partai-partai kecil ini bergabung dengan partai-partai besar membentuk koalisi sehingga mereka dapat mencalonkan presiden melalui presidential threshold gitu. Oke, makasih banyak Katia dan juga Jose atas penjelasannya. Kemudian kita masuk ke dalam pertanyaan selanjutnya. Kalau dari sudut pandang hukum nih, boleh nggak dijelasin sedikit mengenai pengaturan dan juga dasar hukum dari presidential threshold? Aku mungkin bakal coba bantu jawab pengaturan dan dasar hukum dari adanya presidential threshold ini. Yang pertama, karena kita mengenai sistem demokrasi, pasal 1 ayat 2 konstitusi kita itu ngatur tentang bagaimana kita berdaulat itu di tangan rakyat dan juga demokrasi kita. Terus di pasal 4 UUD itu juga mengatur tentang kita itu kekuasaan tertinggi itu ada di eksekutif, terutama presiden dan wakil presiden. Nah, kemudian kalau soal presidential threshold-nya, itu benar banget kata Kak Hafiz tadi, sempat berubah nih dari tahun 2004, 2009, 2014 sampai ke 2019. Betul. Dan dasar hukumnya juga beda-beda, angkanya juga beda-beda. Kayak di tahun 2004 itu ada di UU nomor 23 tahun 2003, terus di tahun 2009 itu pakai UU nomor 42 tahun 2008, terus kemudian di tahun 2014 masih sama. Tapi tetap pakai sistem presidential threshold berdasarkan UU nomor 42 tahun 2008. Dan yang terakhir nih, tahun 2019 pas era Pak Jokowi dipilih, itu dia pakai UU nomor 7 tahun 2017. Oke, jadi kalau dasar hukumnya itu kan dari tahun memang berubah sesuai dari kebutuhan masyarakat dan juga pemerintahan Indonesianya ini. Terus kalau misalnya baru tahu di pemilu 2024 ini keputusannya itu menggunakan UU pemilu atau gimana? Kalau misalkan keputusan dari tahun ini itu kemungkinan besarnya itu masih pakai yang UU pemilu tahun 2017 tadi yang nomor 7 tahun 2017. Dan itu di angka 20% sama 20%. Jadi 20% dari jumlah kursi DPR
25% dari suara pemilu sebelumnya. pemilu dan sebelum pemilihan presiden dan wakil presiden. Oh, oke. Jadi untuk yang tahun 2024 ini kurang lebih undang-undangnya sama, yaitu yang dari tahun 2017 dan ketentuannya juga sama gitu ya? Kemungkinan, soalnya belum ada lagi aturan pemilu yang selanjutnya. Oke. Makasih ya hasil atas jawabannya. Kemudian kita akan masuk ke dalam sudut pandang politik nih. Dari Athia, boleh nggak dijelasin mengenai perdebatan yang sering muncul mengenai presidential threshold, mulai dari pro dan juga kontranya? Nah, oke. Jadi kalau kita melihat tujuan dari presidential threshold sendiri kan untuk menjaga ekosistem politik gitu teman-teman. Jadi kalau kita lihat gitu ya di zaman reformasi seperti ya kan kita berada di zaman reformasi gitu, dimana partai-partai politik ini banyak yang mulai terbentuk dan mulai berkembang, tapi cenderung terjadi fragmentasi atau bahkan polarisasi gitu di dalam ekosistem politik ini. Nah, gimana sih caranya kita mengatasi sistem multipartai tersebut? Yaitu dengan presidential threshold sendiri yang contohnya udah aku kasih tahu ya ke teman-teman tadi ya, dimana partai-partai kecil ini dapat mencalonkan presiden dengan bergabung dengan partai yang lebih besar sehingga membentuk koalisi-koalisi baru begitu. Nah, kenapa sih kita tuh perlu menerapkan presidential threshold gitu katanya? Karena kalau kita tidak menerapkan presidential threshold ini, ada kemungkinan kecil atau mungkin sedang gitu ya, dimana presiden yang terpilih, pasangan yang terpilih itu merupakan pasangan yang berasal dari partai yang lebih kecil gitu, sehingga ketika presiden ini berkuasa akan mengalami gesekan dengan partai yang berkuasa di badan legislatif begitu, sehingga terjadi kalau nggak salah istilah deadlock begitu. Oke. Jadi dengan adanya pelaksanaan presidential threshold ini, tidak hanya dia menciptakan keinklusivitasan bagi partai yang kecil, cuman juga adanya muncul pergesekan gitu ya antara partai politik yang besar dan juga yang kecil gitu ya. Oke, makasih banyak Athia atas penjelasannya. Dari teman-teman researcher nih, boleh nggak diceritain mengenai permasalahan yang sebenarnya tuh ada, mulai dari sudut pandang hukum dan juga politik? Boleh. Kalau permasalahan dari aspek hukumnya, dari sisi hukumnya, mungkin yang pertama itu terkait dengan konstitusionalitas dari undang-undang pemilu itu yang membahas tentang presiden threshold. Sebenarnya kalau menurut kami ya, para researcher ini, terkait dengan ambang batas atau syarat ketentuan orang untuk mencalonkan presiden itu telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Itu ada di pasal 6 ayat 6A ayat 2 itu yang membahas bahwa kalau orang mau mencalonkan jadi presiden itu syaratnya cuma sekedar diajukan oleh partai politik atau koalisi partai politik, tidak ada ambang batas begitu. Baik. Yang diamanatkan oleh UUD 1945 sebenarnya terkait teknis, ketentuan bahwa terkait ketentuan pemilu ini diatur dalam perundang-undangan tertentu. Tapi terkait terkait pencalonan presiden wakil presiden sebenarnya sudah jelas di Undang-Undang Dasar. Nah, itu isu pertama. Isu pertama terkait dengan apa permasalahan dalam presiden threshold ini perdebatannya. Baik. Yang kedua itu terkait dengan pelaksananya di lapangan. Kalau dilihat dari segi implementasinya, kenapa dibilang permasalahan? Karena selama ini timbul terus pro dan kontra di masyarakat. Pro dan kontra itu terkait dengan kenapa sih ini presiden threshold terus dilaksanakan, padahal kan udah banyak juga yang menggugat terkait dengan presiden threshold ini. Jadi dari situ kami beranggapan bahwa permasalahan yang timbul itu apakah ada yang melatar belakangi begitu, maksudnya? Baik, iya, mengerti. Kenapa harus ada kepentingan yang diutamakan daripada kepentingan rakyat sendiri? Mungkin kalau ada Austin yang mau menjelaskan. Boleh, dari Austin dulu. Oke. Bener banget kata Bang Yusuf tadi, aku juga sepakat. Cuman kalau dari aku, menurut aku masalah yang muncul tuh ketika sistem pemerintahan yang tadi aku bilang, kita mengatur sistem pemerintahan presidensial gitu kan. Betul. Dan bener kata Bang Yusuf tadi, ketentuannya cuma ada di pasal 6 ayat 2. Dan nggak ada kata-kata presidential threshold, meskipun memang ada kata-kata pengaturan lebih lanjut akan dalam undang-undang gitu kan. Cuman sebenarnya permasalahannya apakah benar presidential threshold ini udah tepat dalam menjalankan
sistem pemerintahan presidensialisme yang dianut sama Indonesia. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau emang beneran pas dan udah benar gitu, kenapa masih berubah-ubah? Kayak tahun 2004 beda, tahun 2009 beda, tahun 2019 tuh masih beda dasar hukumnya, dan angkanya tuh masih terus berubah. Iya. Sebenarnya tuh sebenarnya gimana sih kepastian hukumnya gitu loh? Baik. Dan berapa angka yang pasti, dan kalau bisa jangan berubah-ubah, karena kalau misalkan berubah-ubah kan menghilangkan eksistensi dari adanya kepastian hukum itu sendiri. Betul. Gitu sih kalau dari aku. Oke, terima kasih banyak Ausen atas jawabannya. Sekarang boleh dari Atia untuk dari teman sudut pandang politik. Oke, kalau kita mempertanyakan gitu sebenarnya apa sih implikasi presidential threshold terhadap kehidupan demokrasi Indonesia gitu. Kan seperti yang kita tahu ya teman-teman, Indonesia itu adalah negara demokrasi, tapi kan kalau kita lihat itu, ini kan penyederhananya adalah presidential threshold ini adalah pembatasan gitu dalam pencalonan presiden. Nah, ini sebenarnya bermasalah nggak sih? Karena semua orang itu kan punya sudut pandang atau vision yang berbeda-beda tentang calon presiden apa yang ingin mereka lihat gitu di masa depan. Kemudian untuk permasalahan yang selanjutnya gitu ya, aku lihat dengan terbatasnya calon-calon presiden ini, sebenarnya Indonesia tuh merasa terwakilkan gak sih, mengingat sistem politik kita yang masih istilahnya Jawa sentris lah gitu. Oh, baik. Kita Jawa sentris. Jawa sentris dengan ya orangnya gitu-gitu aja sebenarnya, tipe-tipenya gitu. Oke, makasih banyak Atia dan juga Joses dan Ausen atas jawabannya. Jadi itu permasalahannya itu bisa mulai dari apakah presidential threshold ini benar-benar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Terus sebenarnya kan sudah ada pengaturannya dalam Undang-Undang Dasar, yaitu pasal 6 ayat 2 ya, dari bagaimana cara pencalonan presiden dan juga wakil presiden. Namun ada lagi undang-undang yang mengatur mengenai presidential threshold tersebut. Dan yang dipertanyakan adalah apakah undang-undang tersebut dibutuhkan gitu kan. Apakah juga dari pelaksanaan presidential threshold ini mewakilkan suara dari rakyat gitu kan ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman atas waktu dan juga kesempatannya yang sudah kalian berikan. Untuk jawaban-jawaban selanjutnya bisa teman-teman nonton di Hari H Simposium. Jangan lupa untuk hadir. Sekian dari kita, terima kasih.